Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini, kita bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan melalui Yohanes 10 ayat 31 sampai 42. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melemparin Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu akan melemparin aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melemparin engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan melalui Yohanes 10 ayat 31-42. Di situ disampaikan bahwa banyak orang yang ingin melemparin Yesus karena perbuatan-perbuatan Yesus. Meskipun perbuatan-perbuatan itu dilakukannya dengan baik dan dengan benar. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Kristus, saat ini kita juga seringkali mendapat berbagai banyak halangan dan rintangan di dalam kita melakukan aktivitas, baik pelayanan, di lingkungan, wilayah, paroki, maupun di masyarakat. Dan anggaplah itu sebagai sebuah cambuk bagi kita untuk bersama-sama untuk mengoreksi diri, mengintrospeksi diri kita. Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan sahabat saya dan ngobrol-ngobrol santai, ya saling ketawa, ketiwi, dan banyak hal yang kita obrolkan, ngalor ngidul. Akhirnya dia curhat dengan saya. Dia manggil saya Mas karena masih sepantaran. Dia mengatakan, dengan kondisi kayak gini, kondisi pandemi, kondisi pekerjaan, dan sebagainya,
Tapi ada satu hal yang menarik bahwa dia sharing. Ya, sekarang saya sudah malas Mas untuk kegiatan ini itu. Nah, kenapa? Ya, karena tidak sesuai dengan harapan. Kata dia begitu. Bahkan kadang-kadang dia mengatakan gini, saya sering bersilaturahmi ke tetangga, ke saudara, dan saya memang hobinya silaturahmi, rumpi, katanya gitu. Oh ya bagus itu, nama silaturahmi, kata orang kan silaturahmi itu memperpanjang umur katanya, kata saya. Akhirnya dia cerita bahwa oh dia kalau ke sini hanya maunya begini. Dia kalau ke sini punya maunya itu. Dia kalau ke sini punya berharap begitu. Dia menampilkan wajah yang agak sedih seperti gimana. Lalu kami sampaikan ke teman saya, Mas, tidak usah terlalu berpikir tentang apa yang dibilang oleh orang. Tetaplah berbuat baik, meskipun itu dipandang tidak baik. Menurut kita baik, memang seringkali dipandang oleh banyak orang juga tidak baik. Tetapi selama kita mengikuti aturan yang ada, sesuai perintah Tuhan, aturan-aturan di masyarakat, aturan-aturan negara, jalanlah seperti biasa saja. Kalau kita mendengarkan orang lain berbicara tentang kita akan stres, kita akan menderita. Seperti pernah ada seorang petani, dia ngeluh karena tanamannya banyak rumput, banyak ilalang, dan sebagainya. Tapi mereka selalu membersihkannya, membersihkan rumput itu, ilalang-ilalang itu. Seperti di dalam Matius juga dikatakan bahwa di dalam kebun gandum itu juga pasti akan tumbuh ilalang. Demikian pula dengan perbuatan-perbuatan kita. Apa yang kita lakukan pasti akan ada sesuatu yang tidak berkenan oleh orang lain. Tetapi selama kita melakukannya dengan baik, kita melakukannya sesuai aturan yang ada, kita tidak mempunyai kepentingan apa-apa, percayalah bahwa semuanya akan baik-baik saja. Karena apa yang kita ukur, yang diukur oleh manusia itu bukan ukuran Tuhan. Dan Tuhan mempunyai cara sendiri untuk mengukur kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari cerita yang pendek tadi, kita bersama-sama mendengarkan bahwa tidak semua hal yang baik itu akan diterima oleh semua orang. Pasti ada orang yang mengatakan ini kurang, itu berlebihan, ini kurang sedikit, itu banyak sedikit, itu hal yang lumrah dan wajar. Tetapi marilah seperti yang diajarkan oleh Yesus, seperti yang dikatakan oleh Yesus bahwa jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi Bapak Ibu, marilah kita tetap melakukan pekerjaan baik, melakukan hal-hal yang baik. Biarlah mereka yang akan menilai kita, biarlah mereka yang akan berpendapat, tetapi mari kita tetap berbuat baik seperti apa yang disampaikan oleh Yesus melalui Yohanes 10 ayat 31 sampai 42. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, renungan singkat yang
dapat kami sampaikan. Semoga permenungan ini bisa menjadi bahan renungan kita di hari-hari selanjutnya. Demikian renungan, terima kasih.